lebih lanjut juga menyoroti perihal pernyataan Mahfud MD yang mengatakan bahwa Irjen Verdi Sambo merancang skenario dengan menghubungi anggota Kompolnas hingga DPR RI. Arteria mengaku sangat kagum dengan Mahfud MD pun yang mempertanyakan siapa anggota DPR RI tersebut. Saya ingin tahu Pak, siapa anggota DPR yang dihubungi oleh Sambo, kata Arteria Dahlan. Tidak hanya itu, Arteria juga mengaku ingin tahu dari Mahfud MD soal tersangka yang harus ditetapkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sebab menurutnya Mahfud MD kerap memberikan sinyal adanya penetapan tersangka baru dalam kasus tewasnya Brigadir J. Bapak mengatakan, Pak, tersangka itu bisa jadi berasal dari puluhan anggota Polri yang telah diperiksa. Ini setelah istri Sambo ya Pak. Nah pertanyaannya, apakah ini justifikasi? Ini perintah Bapak, karena kan antara Kompolnas tadi Bapak mengatakan saya juga Menko Polhukam. Apakah izin atau ini penghalang? Dalam catatannya, Arteria Dahlan juga menyoroti soal kerajaan Verdi Sambo di institusi Polri yang disebut Mahfud MD seperti Mabes di dalam Mabes. Tidak hanya diagram soal kerajaan Irjen Verdi Sambo, Arteria Dahlan juga mempertanyakan kepada Mahfud MD soal kebenaran adanya grup-grup Sambo di daerah-daerah. Arteria Dahlan mengaku dirinya yang berasal dari Dapil Jatim ingin tahu siapa nama-nama yang tergabung dalam grup Sambo di daerah pemilihannya. Sementara itu Komisi 3 DPR dalam RDP dengan Kompolnas, Komnas HAM dan juga LPSK terkait pembunuhan Brigadir Joshua. Dalam rapat itu Komisi 3 menyinggung peran Divisi Propam Polri. Ya, Kadif Propam sebelumnya dijabat oleh Irjen Verdi Sambo yang kini ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya. Anggota Komisi 3 fraksi PDIP Trimedia Panjaitan menyebut masyarakat sudah gerah dengan Propam. Propam sebagai polisinya polisi punya tugas sebagai penyelidik, penyidik, jaksa, dan juga hakim. Bahkan lanjut Trimedia, peraturan Kapolri atau Perkap soal Propam dia sebut dirancang oleh Sambo. Ia menganalogikan apabila jabatan tersebut diemban olehnya tentunya akan diberi kewenangan penuh. Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo pun telah secara resmi mencopot Sambo sebagai Kadif Propam. Pencopotan itu berdasarkan STR nomor 1628-8-KEP-2022 tertanggal 4 Agustus 2022. Saat ini posisi Kadif Propam Polri diemban Irjen Polisi Syahradiantono. Ia resmi dilantik oleh Listio pada Senin kemarin. Sementara itu Sekretaris Fraksi P3 Ahmad Baidowi menyuarakan adanya reformasi di tubuh Polri seiring dengan kasus pembunuhan berencana oleh Irjen Verdi Sambo terhadap ajudannya Brigadir J atau Joshua Huta Barat. Menurut Baidowi, reformasi di tubuh Polri menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan lewat revisi terbatas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI ini berujar, reformasi perlu dilakukan sedini mungkin mulai saat tahapan rekrutmen. Baidowi memandang perlu formula rekrutmen yang baru yang bisa diatur di revisi Undang-Undang Kepolisian agar proses tersebut lebih transparan dan akuntabel. Selain aturan perihal rekrutmen, hal lain yang dinilai perlu adalah reformasi ketentuan menyangkut bagi aparat polisi yang melakukan tindak pidana, di mana aparat terkait harus dilakukan pemberhentian sementara hingga adanya keputusan inkrah. Sebab jika tetap dibiarkan aktif di Polri, bukan tidak mungkin keberadaannya hanya menambah citra buruk bagi institusi. Ia menambahkan Undang-Undang Kepolisian sudah berusia 20 tahun, sehingga sudah saatnya dilakukan revisi terbatas menyesuaikan dengan dinamika sosial, budaya, dan hukum di masyarakat. Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan menyinggung gaya hidup Brigjen Hendra Kurniawan yang saat menjadi Kepala Biro Paminal Divisi Propam Polri. Kini Brigjen Hendra sudah dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat menghalang-halangi proses penyidikan kasus kematian Brigadir J. Arteria menyampaikan itu saat rapat dengan Ketua Kompolnas Mahfud MD di ruang rapat Komisi 3 DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 22 Agustus. Ya, sederhananya begini Pak ya, saya bicara ke person, bagaimana seorang Karopaminal dengan gaya hidup seperti itu, padahal itu adalah serambi mukanya untuk integritas Polri. Contohlah, ini kasat mata. Kita nggak bisa masuk person, akhirnya saya ngomong person. Set masuk, mobilnya apa, taruh lagi. Nah ini sudah di luar daripada seorang Karo di Mabes Polri loh. Selama ini halal Pak, kata Arteria di gedung DPR. Makanya Arteria mempertanyakan bagaimana sikap atau pengawasan Kompolnas RI kepada institusi kepolisian Republik Indonesia. Sebab Kompolnas sendiri diisi oleh mantan perwira tinggi Polri yakni Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian selaku mantan Kapolri dan Irjen Purnawirawan Benny Mamoto. Jadi Kompolnas ini sikapnya seperti apa selama ini? Ini hanya bagian-bagian kecil. Nanti saya ngomongin satu-satu ya. Apa yang dilakukan Kompolnas? Apa yang dilakukan oleh Pak Benny Mamoto? Apalagi di situ ada di dalamnya Pak Tito. Untuk itu Arteria meminta Mahfud untuk menjelaskan hal tersebut secara terbuka. Menurut dia, jangan sampai penyakit ini menyerang di tubuh Korps Bayangkara
sehingga tak bisa disembunyikan nantinya. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP Arteria Dahlan mempertanyakan kemana Mendagri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli dalam kasus Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya, Arteria Dahlan bertanya kepada Ketua Kompolnas Mahfud MD, siapa Wakil Ketua Kompolnas dan Sekretarisnya dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI pada Senin 22 Agustus. Ada yang namanya disebut-sebut tadi masih dalam diam ya? Kecuali Pak Benny Mamoto ya, ngomongnya kenceng tapi salah, kata Arteria Dahlan. Arteria Dahlan pun lebih lanjut juga menyoroti perihal pernyataan Mahfud MD yang mengatakan bahwa Irjen Verdi Sambo merancang skenario dengan menghubungi anggota Kompolnas hingga DPR RI. Arteria mengaku sangat kagum dengan Mahfud MD pun yang mempertanyakan siapa anggota DPR RI tersebut. Saya ingin tahu Pak, siapa anggota DPR yang dihubungi oleh Sambo, kata Arteria Dahlan. Tidak hanya itu, Arteria juga mengaku ingin tahu dari Mahfud MD soal tersangka yang harus ditetapkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sebab menurutnya Mahfud MD kerap memberikan sinyal adanya penetapan tersangka baru dalam kasus tewasnya Brigadir J. Bapak mengatakan, Pak, tersangka itu bisa jadi berasal dari puluhan anggota Polri yang telah diperiksa. Ini setelah istri Sambo ya Pak. Nah pertanyaannya, apakah ini justifikasi? Ini perintah Bapak, karena kan antara Kompolnas tadi Bapak mengatakan saya juga Menko Polhukam. Apakah izin atau ini penghalang? Dalam catatannya, Arteria Dahlan juga menyoroti soal kerajaan Verdi Sambo di institusi Polri yang disebut Mahfud MD seperti Mabes di dalam Mabes. Tidak hanya diagram soal kerajaan Irjen Verdi Sambo, Arteria Dahlan juga mempertanyakan kepada Mahfud MD soal kebenaran adanya grup-grup Sambo di daerah-daerah. Arteria Dahlan mengaku dirinya yang berasal dari Dapil Jatim ingin tahu siapa nama-nama yang tergabung dalam grup Sambo di daerah pemilihannya. Sementara itu Komisi 3 DPR dalam RDP dengan Kompolnas, Komnas HAM dan juga LPSK terkait pembunuhan Brigadir Joshua. Dalam rapat itu Komisi 3 menyinggung peran Divisi Propam Polri. Ya, Kadif Propam sebelumnya dijabat oleh Irjen Verdi Sambo yang kini ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya. Anggota Komisi 3 fraksi PDIP Trimedia Panjaitan menyebut masyarakat sudah gerah dengan Propam. Propam sebagai polisinya polisi punya tugas sebagai penyelidik, penyidik, jaksa, dan juga hakim. Bahkan lanjut Trimedia, peraturan Kapolri atau Perkap soal Propam dia sebut dirancang oleh Sambo. Ia menganalogikan apabila jabatan tersebut diemban olehnya tentunya akan diberi kewenangan penuh. Kapolri Jenderal Tio Sigit Prabowo pun telah secara resmi mencopot Sambo sebagai Kadif Propam. Pencopotan itu berdasarkan STR nomor 1628-8-KEP-2022 tertanggal 4 Agustus 2022. Saat ini posisi Kadif Propam Polri diemban Irjen Polisi Syahradiantono. Ia resmi dilantik oleh Listio pada Senin kemarin.